Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Sebelumnya pembelajaran kita, kira-kira rapikan dulu tempat duduknya ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk membacakan doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah hendaknya pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengecek hadiran kita akan mengecek hadiran Anda terlebih dahulu. Siapa teman-temannya yang tidak hadir? Suci, Bu. Suci. Sakit, Bu. Bisa, Bu. Bisa izin, Bu. Udah berapa lama dia sakit? 5 hari, Bu. Dari mana hari? Iya, Bu. Besok dikunjungi temannya yang sakit itu ya. Baik, Bu. Dan semoga Suci lekas sembuh dan diberi kesehatan oleh Allah dan dapat membersamai kita dalam pembelajaran berikutnya. Amin. Baiklah Nanda, untuk memasuki pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Konsep sikis, Bu. Sudah, Bu. Makannya, Bu. Ya, materi kita pada hari ini mengenai konsep fikih, sejarah dan perkembangannya. Di sini siapa yang pernah mendengar apa itu fikih? Fikih itu hukum, Bu. Berarti Silva pernah ya? Pernah, Bu. Yang lain ada pernah mendengarnya? Tidak, Bu. Belum. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai konsep fikih terlebih dahulu. Kita ketahui dulu dari segi pengertiannya. Untuk pertama, fikih itu berasal dari bahasa Arab yang katanya itu fikun. Fikun itu berarti pemahaman yang mendalam. Apa arti dari fikih menurut bahasa? Itu yaitu pemahaman yang mendalam. Nah, jadi sedangkan untuk secara istilahnya, fikih ini adalah hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu dari wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dari untuk wajib ini, apa itu wajib? Sesuatu yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan akan mendapat dosa. Iya, benar sih Pak. Wajib itu adalah segala sesuatu perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, sedangkan ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Dosa. Contohnya apa? Contohnya yaitu Sholat. sholat. Yang kemudian sunnah. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Dosa. Berarti itu adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa contohnya? Yaitu mengenai sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, puasa Senin Kamis itu adalah termasuk pada perbuatan sunnah kepada hukum sunnah. Yang selanjutnya yaitu haram. Haram itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Itu yang merupakan kebalikan dari wajib. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Contoh dari aku. Makan Babi. Minum komat. Minum khamar. Minum nepot, Bu. Selanjutnya makruh. Makruh itu adalah segala perbuatan yang tidak dianjurkan. Lebih baik Ditinggalkan. Kalau contohnya itu adalah merokok, kemudian Makanan yang berbau. itu adalah makruh ya PPT. Selanjutnya mubah. Mubah itu adalah pilihan. Contohnya mengenai kita
makan daging babi ketika kondisi yang darurat. Nah, itu kategorikan mubah. Yang mana sumbernya itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita masuk kepada objek dari kajian ilmu fikih ini. Objek kajiannya itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi siapa di sini yang tahu arti dari mukallaf? Tidak tahu. Mukallaf itu adalah orang yang telah dibebani hukum. Ciri-cirinya dia adalah orang yang muslim, balik, sehat akalnya dan tidak Gila. Itu adalah objek dari kajian ilmu fikih. Selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup ilmu fikih ini. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, contohnya itu dalam hal ibadah sholat, ibadah haji, puasa, zakat dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kedua yaitu hubungan antara sesama manusia. Contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, yang mana ketentuannya itu dibahas di dalam ilmu fikih. Yang ketiga yaitu hukum yang mengatur manusia dengan keluarganya. Contohnya itu dalam hal pernikahan. Nah, selanjutnya keempat yaitu hukum yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Contohnya itu mengenai hukum peradilan. Ketika ada kasus mencuri ataupun pembunuhan, maka untuk hukumnya itu ataupun untuk sanksinya itu juga dikaitkan dengan hukum fikih. Selanjutnya mengenai hikmah dari ilmu fikih ini, kita mempelajari dari ilmu fikih ini. Yang pertama agar kita bisa menjalankan sesuatu yang memang sudah diwajibkan untuk kita kerjakan. Contohnya yaitu mengenai sholat tadi. Selanjutnya agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang disunahkan. Ketiga, supaya kita bisa menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Yang keempat, agar kita menghindari sesuatu yang makruh. Itu manfaat dari kita mempelajari ilmu fikih. Sampai di sini materi kita semuanya sudah paham? Insyaallah paham, Bu. Apakah semuanya ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Karena semuanya sudah paham, kita akan membahas mengenai materi sejarah dan perkembangan dari ilmu fikih. Yang pertama, untuk kita ketahui terlebih dahulu bahwa ilmu fikih itu adalah yang bersifat dinamis, di mana dinamis di sini yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika ada suatu permasalahan yang berkaitan ataupun permasalahan baru yang keluar ataupun fikih keluarnya, maka ketika ada hukum yang ditetapkan, maka para mujtahid mereka melakukan musyawarah untuk berijtihad dan mengeluarkan suatu hukum untuk menetapkan suatu perkara tersebut. Kita masuk kepada pada periode Rasulullah. Yang mana pada periode Rasulullah ini terdapat dua periode. Yang pertama periode Mekah dan periode Madinah. Yang pada periode Mekah ini Rasulullah ketika itu berdakwah selama 13 tahun. Dan ketika itu Rasulullah memiliki pengikut yang sedikit dan hanya pengikutnya itu dari orang-orang terdekat saja. Maka ketika itu belum ada Rasulullah untuk mengajarkan ilmu fikih kepada pengikutnya, karena fokus untuk dakwahnya itu hanya kepada ketauhidan agar mereka beriman kepada Allah. Jadi intinya pada periode Mekah ini belum ada perkembangan untuk ilmu fikih ataupun Rasulullah belum mengajarkan ilmu fikih kepada pengikutnya. Selanjutnya periode Madinah. Pada periode Madinah ini merupakan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yang mana masyarakat di sana sudah banyak yang beriman. Maka karena sudah banyak yang beriman, Rasulullah mengajarkan ilmu fikih ketika itu di Madinah tersebut, karena mereka sudah banyak yang beriman. Dan ketika itu Rasulullah mengajarkan tentang ilmu fikih mengenai fikih ibadah, karena sudah banyak yang beriman tersebut, dan mengajarkan bagaimana tata cara mengenai ibadah tersebut. Selanjutnya masa yang kedua yaitu masa sahabat. Ketika masa sahabat ini berlangsung ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad dan diakhiri ketika pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan ini menjabat sebagai khalifah di dinasti Umayyah. Di mana ketika pada masa
kemudian menjadikan hukum-hukum tersebut menjadi pegangan untuk yang ketiga itu masa tadwin, yang mana masa tadwin ini merupakan masa keemasan Islam yang karenanya ada satu hukum Islam yang berkembang pesat ketika itu. Dan pada masa ini muncul mazhab-mazhab seperti mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, dan kemudian Imam Malik yang dipelopori oleh Imam Al-Maliki. Selanjutnya yaitu Asy-Syafi'i dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal yang pelopor dari mazhab Hambali. Selanjutnya kita masuk kepada masa yang keempat yaitu masa taklid. Masa taklid di sini adalah masa ketika semangat ataupun himmah dari para ulama untuk melakukan berijtihad itu mulai melemah karena ada beberapa faktor yang mendukung untuk kemunduran dari masa taklid ini. Yang pertama yaitu keterbelakangan akal akibat dari hilangnya kebebasan untuk berpikir. Sedangkan untuk syarat dari ijtihad ini harus memiliki wawasan yang luas. Yang selanjutnya hilangnya kecerdasan individu. Yang ketiga yaitu para ulama mulai kehilangan kepercayaan dalam berijtihadnya. Dan selanjutnya banyak kitab-kitab fikih, dan selanjutnya terakhir yaitu merajalelanya hidup materialistik ataupun hubud dunia. Jadi ketika itu pada masa taklid ini kan banyak para ulama yang kehilangan kepercayaan dalam berijtihadnya karena mereka menganggap bahwa sudah ada imam-imam besar ketika masa taklid ini yang lebih besar gitu, yang lebih tahu tentang permasalahan hukum-hukum ini, maka mereka hanya merujuk kepada masa taklid ini. Jadi ketika itu para masa taklid ini mulai melemahnya untuk mengeluarkan ijtihad karena mereka hanya merujuk kepada masa taklid. Sampai di sini materi kita semuanya paham? Untuk menilai pemahaman selanjutnya, pemahaman yang ada ibu semuanya, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Selanjutnya silakan anak ibu untuk bergabung di Kahoot terlebih dahulu, kemudian memasukkan pinnya ya. Iya, Bu. Baru 4 orang yang bergabung, udah nih. Belum, Bu. Kita startkan lagi. Karena semuanya sudah masuk, mari kita mulai ya. Baik, Bu. Dari hitungan 3, kita mulai 1, 3, 2, 1. Siap-siap ya. Baik, Bu. Kuis pertama. Hukum yang secara bahasa berarti. Ada satu yang salah. Siapa di sini yang salah? Lanjut. Ya, kita lanjutkan.